warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, masih semangat? Semangat, Bu. Harus semangat, ya, bertemu kembali berakuntansi. Sebelumnya jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Kemudian pada kesempatan ini saya akan bahas materi tentang pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Ini di kelas 12. Adapun KD-nya menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Kemudian KD keterampilannya menganalisis tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan dagang. Kemudian setelah pembelajaran ini diharapkan nantinya kita semua dapat mendeskripsikan pengertian jurnal khusus, kemudian menguraikan macam-macam jurnal khusus perusahaan dagang. Kemudian kita bisa menganalisis transaksi ke dalam jurnal khusus dan menganalisis transaksi ke dalam jurnal umum, dan bisa membuat pencatatan akuntansi dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Baik, pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita telah membahas karakteristik perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Ya, dan kita kemarin telah mempelajari transaksi-transaksi pada perusahaan dagang. Masih ingat transaksi apa saja yang sering terjadi? Pembelian. Ya. Penjualan. Oh ya. Terus ada lagi? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, udah benar, udah ingat materi yang lalu. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan pencatatan. Pencatatan di perusahaan dagang ini perusahaan jasa. Yang pertama kita lakukan adalah menjurnal. Cuman di perusahaan dagang ada dikenal dengan, kalau di perusahaan jasa hanya jurnal umum. Kita harus tahu dulu pengertian jurnal khusus, yaitu jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan sesuai dengan setiap transaksi yang sama, kita akan kelompokkan ke jurnal khusus tertentu. Kemudian jurnal khusus apa saja di perusahaan dagang? Ada 4 ya, jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, kemudian jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Halo Bapak Ibu. Halo, Bu. Iya, Bu. Masih, Bu. Dan yang pertama saya bahas jurnal pembelian. Itu kita harus tahu pengertiannya. Jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, baik barang dagangan maupun barang lainnya. Ya, di sini jurnal ini khusus mencatat pembelian secara kredit. Untuk pembelian secara tunai tidak dimasukkan ke jurnal pembelian. Jurnal penjualan, apa itu? Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ya, kita akan mencatat penjualan secara kredit. Untuk penjualan tunai tidak dimasukkan. Jurnal pengeluaran kas. Apa itu jurnal pengeluaran kas? Jurnal untuk mencatat semua transaksi pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Kira-kira apa contohnya?
untuk pembayaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Pembayaran Bayar gaji. gaji, bayar listrik. Ya. Kas keluar, Pembelian bayar tunai. gaji. Membeli barang dagangan tunai. Lanjut. Jurnal umum. Ya. Kalau di perusahaan dagang, jurnal umum ini mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Tetapi cakupannya semakin sempit. yakni hanya terbatas pada transaksi tertentu saja. Karena yang selebihnya itu kan masuk di jurnal khusus tadi. Jadi yang tidak masuk ke jurnal khusus, masuklah ke jurnal umum. Seperti transaksi pengembalian barang. Ya, pengembalian barang dagangan kepada toko Ros atas pembelian tanggal 5 Desember. Ada tanggal 5 Desember kita membeli barang, kemudian tanggal 8 dikembalikan, istilahnya disebut dengan barang. Disebut dengan apa? Retur. Ya, retur pembelian. Jadi retur ini akan mengurangi utang dagang, ya. Jadi utang dagang berkurang di sisi debit, kemudian retur pembelian di sisi kredit seharga 600.000. Jadi ini kita buat keterangan retur pembelian toko Ros. Lanjut dengan diskusi ya. Saya akan bagikan LKPD. Saya share saja lewat WA Group. Ada LKPD yang dikerjakan kelompok. Masing-masing mengerjakan, berdiskusi lewat chat saja ya. Kemudian kalau udah selesai, dibuat resumenya dan dikirim melalui Google Classroom. Jadi per kelompok saja. Saya akan menilai hasil diskusinya, kemudian pemaparan hasil kita lakukan melalui kalau bisa virtual, kalau memang tidak bisa kita lakukan melalui pesan suara saja lewat WA Group. Kemudian kalau tak ada yang perlu ditanyakan lagi, marilah kita sama-sama membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa kira-kira kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran pada hari ini? Jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat. Jurnal pembelian, Bu, jurnal pembelian itu untuk mencatat pembelian yang apa itu yang ada syarat-syaratnya saja. Ya, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Ternyata dalam perusahaan dagang itu ada namanya jurnal khusus, Bu. Ya. Ada lagi? Ya, jadi kesimpulannya pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang itu bisa dengan dilakukan di dalam jurnal khusus. Jurnal khusus itu ada 4 ya. Ada jurnal khusus pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kan. Sampai bertemu di pertemuan. Selanjutnya kita akan melakukan posting dari jurnal khusus ini ke buku besar. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.